Ada yang berbeda dengan perayaan ulang tahun artis sekaligus anggota DPR RI, Verrel Bernamasta di tahun 2025 ini. Untuk menebar kebahagiaan dan manfaat bagi banyak orang, Verrel memilih untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-29 di panti asuhan. Dalam perayaan tersebut, Verrel tampak ditemani oleh sang papa, Ivan Fadilah. Kedatangan Mas Dewan yang ganteng ini bikin anak-anak senang saat merayakan ulang tahun Verrel. Terlebihnya, Verrel terlihat sangat ramah dan mengayomi adik-adik yang hadir di perayaan ulang tahunnya itu. Ia juga membagikan sedikit rezeki dan bingkisan kepada adik-adik panti. Bukan tanpa alasan, sudah direncanakan dan disiapkan, Verrel sengaja merayakan hari spesialnya secara sederhana bersama anak-anak yang kurang beruntung. Bukan digelar besar-besaran bersama rekan selebriti lain seperti biasanya. Dari awal kedatangan Verrel, adik-adik panti telah menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dengan penuh riang dan gembira untuknya. Tak hanya itu, saat melihat seorang adik yang menyanyikan lagu Bunda, bikin tangis Verrel makin pecah. Verrel terlihat ditemani sang ayah, Ivan Fadilah, di acara syukuran ulang tahunnya, sedangkan Mama Vena Melinda absen dikarenakan lagi ada syuting. Kalau terharu mungkin nggak bisa dijelasin kali ya Mbak, emang perasaan aja. Cuma yang pasti yang pertama adalah di luar dunia yang terkadang terkesan kejam dan juga dingin yang jahat gitu ya, masih ada orang-orang baik di luar sana, orang-orang tulus di luar sana seperti adik-adik ini gitu yang benar-benar tulus mendoakan, betul-betul tulus dengan bahagia menerima kita dan memberikan senyuman tulus. Mereka tuh betul-betul nggak tahu kenapa tadi terharu aja saya gitu. Sebetulnya bukan ketakutan karena gimana pun juga kan ya sebelum saya menjadi anggota dewan saya menjadi entertainer, pasti tidak lepas kalau public figure itu kan dengan liputan. Tapi saya rasa saat-saat ini sensitif sekali dan riskan sekali adanya penggiringan opini ataupun adanya gorengan-gorengan yang misinformasi, distorsi informasi ini lagi banyak sekali gitu. Jadi lebih baik menghindari ini juga penyakit AIN karena terlalu banyak dilihat atau apa segala macam. Saya kepinginnya lebih mereda dulu gitu. Makanya kan beberapa minggu ini juga nggak aktif di medsos, tapi bukan berarti tidak aktif dalam pekerjaan juga gitu. Semua rapat-rapat, semua program pemerintah untuk dapil semua tetap berjalan dan disalurkan. Makna yang pasti umur itu hanyalah angka, karena sudah mendekati 30 udah sadar bahwa mungkin sudah sangat dewasa gitu, bukan hanya remaja atau dewasa lagi, tapi arti dari umur tersebut adalah bukan berapa banyak harta kekayaan atau popularitas yang bisa kita kumpulkan di dunia ini, tapi lebih bagaimana kita bisa berguna dan bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi malah saya semakin kesini semakin sadar bahwa dunia ini kalau dikejar nggak akan ada habisnya gitu. Manusia kalau kita hanya bekerja untuk mendapatkan pujian dari manusia juga nggak akan ada pernah habisnya. Tapi kita betul-betul di dunia ini hanyalah singgah sana sebentar untuk bekal kita di akhirat nanti yang insya Allah saya ingin sebanyak-banyaknya mendapatkan pahala untuk saya dan juga keluarga saya yang sudah mendidik saya dan menjadikan saya orang seperti saat ini. Mungkin yang baru bagi saya adalah selama ini kita kan memiliki stigma pandangan bahwa dunia politik itu keras dan kejam. Mungkin dulu itu hanyalah sebuah kalimat yang saya dengar, tapi sekarang mungkin saya betul-betul merasakan dan menjalani itu gitu. Bahkan ya kita melihatlah bagaimana mungkin banyak teman-teman lain yang di DPR yang juga menjadi korban media framing, korban difitnah, sampai rumahnya ada yang dijarah. Maksud saya bagaimanapun juga apapun itu kan tidak dibenarkan untuk melakukan tindak pidana. Ya itulah hal yang kita khawatirkan, tapi kembali lagi saya selalu pada pegangan ajaran kedua orang tua saya, kembali ke niat. Manusia boleh berencana apapun, tapi kita harus percaya rencana Allah itu lebih dahsyat daripada segalanya. Mau ada orang sekuat apapun, orang sekaya apapun, orang setinggi apapun posisinya, ingin menjatuhkan kita. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, Allah melindungi kita nggak perlu takut gitu. Dan selama ini alhamdulillah kenapa saya masih berani untuk melakukan tugas saya dengan tegap gitu ya, dengan tegar, karena saya yakin bahwa yang saya lakukan itu tidak ada sepeser pun yang saya ambil yang bukan menjadi hak saya. Justru malah dengan profesi saya baru ini, saya bisa berdampak dan berguna untuk lebih banyak orang. Kalau dulu seperti
Memang sejak terpilih sebagai anggota DPR, Ferrell seolah mengesampingkan kehidupan glamor yang didapat semenjak berkarir di dunia entertainment sebagai seorang aktor. Sadar jika predikatnya saat ini sebagai wakil rakyat yang dituntut punya kontribusi nyata bagi masyarakat, Ferrell dalam berbagai kesempatan seolah menunjukkan jika dirinya serius untuk menjadi pelayan masyarakat. Saya betul-betul menjaga amanah dari masyarakat yang memilih saya, bukan hanya sekedar lip service ataupun hanya status, bukan hanya kedudukan, tapi segala sesuatu yang saya lakukan, segala sesuatu yang saya perjuangkan itu harus juga mencerminkan anggota dewan yang sesungguhnya gitu. Apalagi kita melihat sekarang kan situasi lagi sensitif, rasanya kurang pas aja gitu kalau kita merayakan ulang tahun dengan segala sesuatu yang berbau kemewahan. Atau saya yang pasti berharap semoga bisa menjaga amanah ini selama 4 tahun ke depan, karena betul-betul amanah itu bukan hanya soal rezeki tapi juga hisapan gitu. Dengan posisi sekarang akan dipertanggungjawabkan semuanya di akhirat nanti. Jadi itu yang saya harapkan, semoga bisa tetap istiqomah, bisa tetap amanah, fatonah seperti doa kedua orang tua saya. Itu mungkin doa saya untuk kehidupan pekerjaan saya. Selain berbagi dengan anak-anak yatim piatu, Ferrell kembali menggelar acara trip keliling sederhana dengan keluarga dan kerabat dekat. Di momen tersebut, sosok Fuji yang diisukan sebagai kekasih Ferrell tak nampak. Situasi ini pun sempat memicu tanda tanya dari ibunda Ferrell. Meski tidak hadir, namun Fuji ternyata menitipkan kado untuk Ferrell berupa sandal branded. Ketidakhadiran Fuji di hari spesial Ferrell benar-benar membuat netizen kecewa. Banyak yang terlanjur berharap Fuji akan datang memberikan kejutan ulang tahun secara romantis untuk Ferrell. Apalagi Fuji pernah bela-belain datang ke acara ulang tahun ibunda Ferrell, Vena. Bahkan Vena merasa senang karena Fuji begitu perhatian kepadanya sampai membawa hadiah, begitu pula dengan ayah Ivan yang sudah memberikan restu kepada wanita yang tengah dekat dengan Ferrell saat ini. Sebagai ayah, Ivan ingin sang putra mendapatkan pendamping hidup yang terbaik yang bisa membuat Ferrell bahagia. Lalu kemana sebenarnya Fuji yang sudah mendapat lampu hijau dari kedua orang tua Ferrell? Teman-teman sebentar di DPR, habis udah pulang. Hari ini baru ke panti dan ke yayasan aja. Kalau ada surprise malam ini, setelah ini juga saya belum tahu. Nggak ada. Kalau dari sisi fisik, sisi materi, saya pikir nggak ada. Tapi yang jelas dari sisi kebahagiaan, background juga enggak. Jadi bagi saya siapa yang bisa membuat dia bahagia, kira-kira bisa saling menguatkan, bisa saling mensupport, memberikan hal-hal positif. Saya pikir itu yang saya harapkan untuk dia. Begitu dengan Ferrell yang sudah yakin untuk melangkah serius ke jenjang pernikahan, Ferrell mengaku di umurnya saat ini dirinya sangat butuh pendamping hidup untuk teman sharing dan berbagi keluh kesah. Apakah Fuji yang dimaksud? Jadi masih nggak berubah. Rasanya saat-saat ini dibutuhkan sekali pendamping hidup untuk bisa sharing, untuk bisa berbagi keluh kesah pekerjaan dan juga kehidupan personal yang mungkin kembali lagi itu dari saya kali. Kalau di personal life tetap ingin ada teman hidup, teman ibadah, dan juga partner, ada pasangan hidup. Ikhtiarnya kan teman-teman juga jejak digital nggak lepas lah bisa dilihat gitu. Ikhtiarnya sudah dilakukan, sudah dicoba, tinggal bagaimana ke depannya lah. Mohon doanya saja. Ya, Fuji memang selama ini sering banget dijodoh-jodohkan oleh netizen. Beberapa waktu lalu, setelah beberapa kali collab, Fuji pun sempat dijodohkan dengan YouTuber asal Malaysia, Aisar Khaled. Dia pun sering disebut sebagai nama Sarji alias Aisar Fuji. Namun Fuji dan Aisar kini memang sudah lagi terlihat akrab. Bahkan teranyar, Fuji terlihat tak terima menolak mentah-mentah ketika warganet menyebut Sarji lagi. Ketika kemarahan Fuji soal Sarji ini, Aisar pun mengucapkan permintaan maaf Fuji dan keluarga. Sarji apa sih?
Gak ada sarji-sarjian ya, sorry banget. Sarji itu Gak apa? akan pernah dan gak akan terjadi. Sarji Bodo apa amat. sih? Sarji itu apa? Kok gak Atau update? gak kenal gak akan pernah terjadi. Gue gak mau, demi Allah gue gak ngerti. Apa sardi? Kenapa? Marah? Aku ini udah hidup tenang, udah lama nggak dijodoh-jodohin sama siapapun, jadi gue udah tenang banget nih hidup nih. Iya, jangan. Stop muncul-muncul yang bikin gue kesel ya. Stop, jodohin aku aja. Aku bukan kesel sama siapapun yang dijodohin sama aku, tapi aku nggak suka dijodohin sama. Udah cukup. Jodohin aku sama Aku keluarga udah tau Bridgerton. banget alur dijodohin tuh ujung-ujungnya aku yang dihujat. Ah, capek. Kamu nonton Bridgerton gak sih? Nggak. Ih, sumpah bagus banget, Tih. Kok Nggak bisa sih gak muak. ngikutin? Emang yang dijodoh-jodoh sama aku udah tentu mengizinkan kalian menjodoh-jodohkan juga. Stop lah. Jangan karena kesenangan pribadi kalian orang lain yang menderita. Kan nih kalau misalnya live nonton banyak jadi gampang emosi. Yang Anjir, udah mau 20.000. yang komen tuh nyebelin. Kepada Fuji dan juga seluruh keluarga Fuji, saya minta maaf kalau selama ini di antara perkenalan kita yang sementara, misalnya kalau saya ada salah bicara, ada salah tindakan saya, meskipun abang saya ataupun keluarga saya di sini saya minta maaf. Dan saya berharap selepas ini tidak ada lagi benda-benda yang tidak baik berlaku, benda perkara-perkara yang negatif berlaku. Dan saya berharap semoga kita walaupun kita sudah tiada apa-apa lagi, saya cuma mau bilang I'm sorry kalau saya ada salah dan silap sepanjang saya berada di Indonesia ini. Dan mungkin ada di antara kita yang udah muak sesama, udah gak mau sama ini, yang sudah risih dan sebagainya. I'm sorry. Selepas daripada ini saya akan tidak lagi bercakap ataupun saya akan tidak lagi like perkara-perkara yang membuatkan ini menjadi situasi yang Apakah mungkin kemarahan Fuji dikait-kaitkan dengan Aisyah lagi karena Feral sudah ada di hatinya? Apalagi hubungan keduanya juga disebut-sebut sudah serius dan segera melaju ke jenjang pernikahan. Untuk kehidupan pribadi masih nggak berubah. Rasanya saat-saat ini dibutuhkan sekali pendamping hidup untuk bisa sharing, untuk bisa berbagi keluh kesah pekerjaan dan juga kehidupan personal. Ya mungkin kembali lagi itu dari saya kali. Kalau di personal life tetap ingin ada teman hidup, teman ibadah, dan juga partner, ada pasangan hidup. Iya, saya demam. Udah jarang ngeliat rumah Perlu, Kang Puji. Apakah masih atau gimana, Kang Puji? Seperti apa mungkin? Gimana Uti, sebentar aja Uti. Sebentar aja Uti, mungkin udah jarang kelihatan bareng soalnya. Saya pikir sama lah, yang namanya kita orang tua. Saya mungkin saya bilang saya nggak sekuat dulu, tidak secepat dulu bisa mendampingi dia. Tentunya di umur dia sekarang udah saatnya, dia udah siap untuk bisa punya pendamping yang bisa dia sharing seumur hidup dia. Mudah-mudahan saya selalu mendoakan dia bisa mendapat yang terbaik untuk diri dia.